Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Managed Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Nah, Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi ini adalah agenda kita hari ini. Kita akan membahas mengenai Event Log Analyzer. Pertama adalah log management, bagaimana kita memanage log di dalam aplikasi Event Log Analyzer. Yang di dalam ini kita akan bisa lihat bagaimana kita memanage atau mengkolek log dari semua sistem yang kita punya. Lalu log analysis, bagaimana kita menganalisa log yang sudah kita dapatkan. Lalu ketiga, log correlation, bagaimana log yang sudah kita dapatkan bisa dikorelasikan antara satu log dengan log yang lain. Lalu keempat, masih di log management, yaitu log archival, bagaimana kita menyimpan log yang sudah di manage, sudah masuk ke dalam aplikasi. Lalu kedua, nanti kita akan membahas juga tentang auditing. Jadi auditing sendiri nanti di sini kita jelaskan yang lebih advance, yaitu untuk network dan juga aplikasi. Jadi aplikasi Event Log Analyzer ini bukan cuma memanage log dari server saja, tapi dia juga bisa memanage log dari network device dan aplikasi. Yang ketiga, kita akan membahas untuk bagaimana memanage threat intelligence. Jadi bagaimana ketika terjadi satu threat, kita akan bisa lihat alertnya, dan juga kita bisa memanage dari sisi insiden manajemennya. Yang keempat, kita nanti akan melihat bagaimana Event Log Analyzer sudah menyediakan yang namanya compliance management atau report compliance, di mana sudah ada report compliance di dalamnya. Yang kelima, yang terakhir, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara Event Log Analyzer dengan solusi yang sejenis, solusi-solusi log yang lainnya. Jadi apakah solusi Event Log Analyzer ini? Berikut ini adalah salah satu fungsi-fungsi di dalam Event Log Analyzer. Yang pertama, kita akan gunakan Event Log Analyzer ini untuk mengetahui apa saja yang terjadi di jaringan Anda. Jadi apapun log yang ada di jaringan Anda, baik itu di server, di network, atau di aplikasi, kita akan bisa lihat nanti di Event Log Analyzer. Yang kedua, kita juga akan bisa mengetahui ketika ada terjadi satu potential threat, di mana ketika terjadi threat dan terdeteksi di aplikasi Event Log Analyzer, kita juga dapat melakukan action seperti kita melakukan stop ataupun workflow yang lain sebelum threat itu lebih dalam masuk ke dalam jaringan kita. Lalu yang ketiga, Event Log Analyzer juga dapat memanage perangkat seperti router, switch, firewall, atau perangkat-perangkat security seperti IDS, IPS, server juga kita manage, lalu juga aplikasi, di mana semua lognya bisa kita manage. Dari semua log yang sudah kita manage, kita bisa dapat mengetahui event yang terjadi, seperti contohnya user access, ataupun unusual activities, atau aktivitas yang tidak umum atau tidak normal, ataupun ketika terjadi satu anomali, atau ketika terjadi satu policy, atau terjadi internal threat, external threat, dan lain-lain. Jadi Event Log Analyzer juga menyediakan report compliance yang sudah sesuai dengan regulatory. Jadi kita sudah menyediakan regulatory dari PCI DSS,
dari HIPAA, FISMA, SOX, GLBA, dan laboratorium yang lain. Dan event log analyzer juga nanti bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa membuat memastikan sistem security kita sesuai dengan policy. Jadi berikutnya event log analyzer juga bisa kita gunakan untuk melakukan troubleshooting ketika kita mendeteksi satu threat atau satu alert di dalam aplikasi event log analyzer. Jadi berikutnya kita juga dapat memonitor sistem agar lebih optimal, di mana dari log yang kita bisa lihat apakah ada log-log yang tidak sesuai atau yang tadi seperti unusual behavior kita bisa optimalkan. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah event analyzer, pastinya dia menyimpan semua log yang masuk di dalam internal application atau internal storage-nya dia. Di mana sewaktu-waktu kalau kita mau tarik datanya, kita tinggal tarik kembali untuk kita bisa generate report-nya sesuai dengan report yang kita butuhkan dan sesuai dengan compliance audit juga. Berikutnya di dalam event log analyzer disediakan juga pertama yaitu dashboard, di mana di dashboard ini kita dapat melihat secara summary apa saja yang terjadi di security atau event yang masuk ya. Jadi dari sisi security, insiden, bisa kita lihat prioritinya dan source dari mana log yang masuk. Oke. Berikutnya di event log analyzer juga disediakan untuk insiden management. Jadi ketika terjadi satu event atau alert di dalam log management, kita dapat langsung melakukan assign insiden tersebut ke user yang terkait, di mana user tersebut dapat menganalisa menggunakan aplikasi event log ini. Berikutnya secara otomatis baik tadi assign tiketnya dari event yang terjadi berdasarkan device-nya ataupun berdasarkan grupnya, kita bisa dapat mengassign event tersebut ke personal yang terkait atau user yang terkait, baik secara otomatis atau secara manual dari dashboard, dan ataupun kita terintegrasi juga dengan sistem ticketing eksternal. Mungkin contohnya di sini seperti ticketing dari Manage Engine juga, yaitu dengan Service Desk Plus tadi. Oke. Berikutnya ini adalah satu proses dari cara kerja event log analyzer yang akan dilakukan di dalam sistemnya. Jadi kita akan memantau semua activity, baik itu dari server, dari network, dari database, dari aplikasi, lalu dari kita memaintain konfigurasi juga. Artinya kalau ada perubahan konfigurasi, ketika terjadi ada satu vulnerability, atau kita juga bisa memantau user activity, di mana semua activity ini biasanya pasti akan tercatat dalam satu log. Okay. Log ini semua akan di-manage atau disimpan di dalam atau diproses oleh event log analyzer, dianalisa, dan juga dikorelasikan antara satu log dengan log yang lain. Lalu outputnya nanti kita bisa mendapatkan ketika log analisis dan correlation berjalan, kita akan bisa mendeteksi anomalinya. Okay. Lanjutkan. Pertama kita membahas bagaimana kita memanage log atau log management. Jadi log management di sini artinya bagaimana kita memproses log dari semua sistem. Di mana tadi pertama bagaimana kita mengkolek log baik itu dari server, network atau aplikasi. Lalu kedua bagaimana kita menganalisa log yang sudah masuk ke dalam sistem. Lalu ketiga adalah bagaimana kita mengkorelasikan satu log dengan log yang lain. Lalu yang keempat, bagaimana kita menyimpan log yang sudah history. Jadi kita bisa dapat mengambil log yang sudah history atau log sebelumnya. Oke. Pertama, bagaimana kita mengkolek satu log dari semua sistem. Jadi di event log analyzer ini bekerja menggunakan beberapa metode. Jadi di sini ada beberapa metode yang disediakan. Pertama dia adalah agent based dan agentless method.
Jadi agent base artinya kita sudah disediakan satu aplikasi agent kecil yang bisa kita pasang di server, di mana agent itu akan bekerja untuk mengkolek semua log. Ketika ada satu log baru akan otomatis dikirim atau dilempar ya ke aplikasi Event Analyzer. Lalu yang kedua, untuk agentless kita juga support, artinya tanpa perlu install agent kita dapat mengambil log. Agentless ini artinya nanti kita akan menggunakan protokol yang standar seperti contohnya WMI ataupun syslog protokol, ataupun kita bisa manual mengambil log yang tersimpan di satu server, baik itu menggunakan file sharing atau FTP server atau FTP client. Berikutnya, Event Analyzer dia sudah support banyak sekali jenis perangkat atau jenis sistem yang sudah bisa di-manage. Atau kita sebut di sini namanya log source ya. Jadi log source ini sudah mencakup antara lain seperti network device, apapun network device-nya, apakah itu router, switch, IDS, IPS, atau firewall, di mana umumnya biasanya perangkat network ini sudah punya protokol syslog, di mana kita bisa setting konfigurasi syslog di perangkat network, kita arahkan atau destination-nya ke Event Analyzer server, lalu kita bisa memanage perangkat-perangkat tersebut. Yang kedua, untuk server, jadi kita juga support untuk memanage log, baik itu dari Windows, Linux, Unix, atau IBM AS400. Di mana tadi ada opsi apakah kita menggunakan agent atau agentless. Yang ketiga adalah untuk database. Kita juga bisa memanage log dari database. Apakah itu database Oracle atau SQL Server, MySQL. Jadi masing-masing log kita bisa ambil. Dan itu nanti metodenya juga berbeda-beda masing-masing. Ada yang kita bisa ambil langsung dari Microsoft Windows-nya, ada yang kita harus manual mengambil dari penyimpanan lognya, ada di folder mana. Yang keempat adalah aplikasi yang lebih ke arah web service, jadi seperti Apache atau e-server, di mana kita juga bisa mengambil log untuk web server, di mana Apache dan e-server juga biasanya menyimpan log khusus yang terkait dengan activity web server tersebut. Jadi kita bisa ambil lognya, kita bisa manage juga. Yang kelima, kita juga support untuk integrasi dengan perangkat-perangkat yang terkait dengan vulnerability atau threat intelligence. Seperti contohnya kita integrasi dengan perangkat antivirus atau perangkat-perangkat firewall yang lain. Selain dari log source yang saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah kita juga support log apapun. Jadi apapun log yang kita punya, selama log itu masih bisa kita baca, artinya kita bisa baca secara human readable gitu ya, yang tersimpan baik itu di file text atau file apapun, itu kita bisa manage juga secara manual. Jadi artinya kita bisa membuat customnya, lalu contoh lainnya kita juga misalkan kalau punya in-house application di mana juga sudah ada log yang tersimpan di dalamnya, kita bisa ambil juga. Oke, kembali lagi. Sebelumnya tadi ada pertanyaan sedikit, apakah Event Analyzer ini dapat memanage log untuk yang berkaitan dengan virtualisasi? Jadi sebenarnya hampir sama ya. Jadi virtualisasi pun biasanya dia akan menyimpan log juga. Jadi di mana log itu seperti virtualisasi apakah VMware atau Hyper-V, di mana VMware biasanya standarnya menggunakan protokol syslog, atau Hyper-V biasanya kita gabung lognya dengan standar dari Windows atau Event Viewer seperti itu. Dan dua-duanya bisa kita manage juga. Ya, berikutnya ada pertanyaan juga, apakah untuk mengambil log harus menyalakan service? Jadi kembali lagi dari jenis perangkat yang akan kita ambil ya. Untuk perangkat network umumnya kita menggunakan fitur atau service ya kita bilang, yaitu fungsi syslog yang ada di masing-masing perangkat. Nah kalau service biasanya tergantung, untuk Linux misalkan
untuk beberapa Linux biasanya dia sudah ada service syslog atau rsyslog mungkin ini ya. Nah itu mungkin harus dinyalakan juga atau dikonfigurasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Adalah flow dari log collection. Ketika kita sudah memanage log, kita bisa pertama flow-nya adalah kita mengambil lognya ataupun kita import lognya secara manual menggunakan file yang kita import dari semua log yang kita masuk tadi. Event Organizer akan memproses log tersebut dengan cara mengekstrak field-field tertentu. Jadi log-log yang masuk dia akan secara otomatis melakukan parsing. Jadi dia ambil custom field-field tertentu yang penting yang dibutuhkan. Outputnya adalah nanti ada report. Jadi setelah di parsing atau diambil custom field-nya, kita akan bisa mengenerate report secara otomatis. Di mana reportnya sudah disediakan, jadi tinggal kita buka aja reportnya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kerja atau bagaimana Event Organizer dapat melakukan parsing log ya. Jadi log yang masuk seperti contohnya di sini ada banyak informasi di dalamnya, seperti ada informasi IP-nya, ada port-nya, ada tanggalnya, terus ada informasi lain. Masing-masing informasi itu bisa kita ambil dengan menggunakan log parsing di sini. Jadi informasi IP kita ambil informasi portnya, kita ambil informasi tanggalnya. Jadi semuanya bisa kita ambil. Dimana nanti ketika sudah diparsing, kita sudah bisa langsung lihat hasilnya di reporting. Berikutnya yang kedua adalah log analysis. Jadi setelah tadi log masuk, dilakukan parsing oleh Event Organizer, kita sudah bisa langsung melihat report-report yang sudah disediakan. Jadi Event Organizer ini sudah menyediakan cukup banyak sekali report, kurang lebih mungkin 1000-an report ya, karena sudah banyak sekali perangkat yang sudah disupport untuk report-reportnya. Jadi sudah ada 1000-an report dan alat profile yang sudah umum, yang standar, yang bisa kita gunakan sesuai dengan security, audit, dan juga compliance. Di luar itu kita juga bisa membuat custom report. Jadi kalau kita menemui report yang kita butuhkan belum ada di aplikasi Analyzer, kita bisa membuat custom report. Dan juga alat profile, kita juga bisa membuat custom alat profile sesuai dengan kebutuhan. Lalu Event Analyzer ini dapat melakukan log forensik dan mencari log yang sudah disimpan. Baik itu contohnya di sini kita sudah simpan jutaan log yang disimpan dalam aplikasi, kita dapat mudah untuk mencari log tersebut. Jadi sudah disediakan di dalamnya ada search engine-nya. Jadi secara standar atau umumnya Event Organizer ini dapat menghandle kurang lebih 20.000 syslog atau 20 log per detik. Atau untuk log yang sifatnya dia Windows atau Event Viewer dapat menghandle 2.000 log per detik dalam satu aplikasi Event Organizer. Oke, berikutnya log forensik di sini adalah kita mau mencari informasi tertentu di dalam satu log. Kita bisa menggunakan fungsi yang sudah ada di dalamnya, yaitu menggunakan query dan juga melakukan filtering, di mana query tersebut setelah kita mencari yang kita butuhkan dari hasil analisa atau forensik, kita bisa langsung menyimpan hasil pencarian tersebut pada dalam satu report. Nah, berikutnya ini contoh kalau kita sedang melakukan log forensik, kita dapat menggunakan fungsi advanced search di sini. Jadi kita mencari satu informasi tertentu, misalkan activity dari satu username administrator, kita ketik aja di situ fieldnya username sama dengan administrator, maka secara otomatis Event Organizer akan mengquery semua log yang sudah tersimpan. Dia akan mencari informasi field username yang di dalamnya terdapat kata-kata administrator, di mana langsung di bawahnya langsung bisa dilihat hasil pencarian yang terkait.
Kita juga bisa lihat langsung hasil analisanya. Jadi dari hasil pencarian administrator ini berapa banyak yang severity-nya failure, berapa banyak yang sukses, berapa banyak yang information. Nah, hasil pencarian ini juga tadi kita bisa langsung ekspor hasil pencariannya, kita generate langsung menjadi report. Berikutnya fungsi log correlation. Jadi log correlation adalah kita gunakan untuk mengkorelasikan satu log dengan log yang lain dengan tujuan kita mau mencari satu aktivitas tertentu atau anomali tertentu. Jadi di dalam event organizer juga sudah disediakan beberapa contoh yang cukup bisa berguna untuk correlation rule-nya. Jadi sudah ada 30 lebih correlation rule yang bisa mendeteksi ketika terjadi satu attack berdasarkan pattern-pattern tertentu. Jadi dia bisa mendetek ketika terjadi satu anomali, seperti contohnya ketika ada software instalasi yang tidak umum yang terjadi di server misalkan, lalu attack-attack yang lain seperti terjadi worm attack, di mana biasanya ada pattern log yang bisa kita gunakan log correlation di sini. Yang ketiga, log correlation ini juga kita bisa menyimpan agregat reportnya, artinya kita bisa mencari history atau kita bisa tracking menggunakan timeline. Jadi kita bisa cari 1 minggu terakhir apa saja yang terjadi dengan log correlation di sini. Di luar tadi yang predefined correlation rule, kita juga dapat membuat custom correlation rule. Jadi artinya kalau kita punya satu pattern yang dapat mendeteksi satu attack tertentu, kita juga dapat membuat custom correlation baru, di mana nanti kita bisa gunakan untuk mendeteksi attack sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan sudah kita buat. Gitu. Nah, ini mungkin contohnya untuk correlation, di mana kita dapat mendeteksi ketika terjadi satu attack. Kita bisa lihat attacker biasanya ketika dia mau masuk ke dalam jaringan kita, sistem kita, pertama yang akan dia attack adalah perangkat di layer paling luar, yaitu mungkin contohnya VPN atau firewall, di mana umumnya dia akan menggunakan brute force atau dia mencoba login beberapa kali sampai dia bisa masuk. Artinya pada saat dia melakukan brute force akan terdeteksi ada terjadi satu kegagalan login atau fail login yang akan kita bisa deteksi. Lalu ketika si attacker sudah bisa masuk, dia juga nanti akan bisa remote ke sistem-sistem di belakangnya, seperti kita meremote menggunakan RDP ataupun melakukan software instalasi. Jadi remote logon dan software instalasi ini juga nanti kita bisa deteksi dengan menggunakan log correlation. Nah, hasil dari log correlation ini nanti kita bisa lihat alertnya atau eventnya yang bisa kita deteksi di dalam aplikasi Event Organizer. Nah, contohnya nanti log correlation akan seperti ini hasil pendeteksiannya ya. Jadi ketika tadi kita sudah mengkorelasikan satu log dengan log yang lain, seperti tadi ada satu user yang dia mencoba login ke VPN tapi dia gagal. Kita bisa lihat historinya di situ. Ada 3 kali login, dia gagal. Lalu berikutnya dia login lagi, lalu dia berhasil. Lalu dia event berikutnya dia masuk ke Windows menggunakan remote login. Lalu dia ada activity, ada software yang terinstall. Nah, event-event ini akan kita korelasikan supaya kita bisa mendeteksi ketika terjadi satu attack. Jadi ada 3 pattern di sini ya yang kita bisa deteksi. Ada gagal login, ada sukses login, ada login ke Windows account, dan ada software yang terinstall di Windows account. Jadi bisa kita korelasikan keempat event ini menjadi satu korelasi. Berikutnya yaitu log archival. Jadi log archival ini kita butuhkan supaya kita tetap menyimpan data-data history log. Jadi log yang disimpan di database itu pastinya akan di-encrypt, dan juga kita akan secara berkala melakukan archiving.
Ini supaya lebih mempermudah dalam memanage log dan supaya si sistem event log analyzer ini juga tidak terlalu berat. Karena kalau kita simpan semua log yang jumlahnya jutaan, kita simpan misalkan berbulan-bulan atau setahun, pada saat kita melakukan pencarian itu pasti nanti akan berat sekali. Nah, dengan menggunakan archiving ini, log-log yang sudah lebih dari 1 bulan misalkan, dia secara otomatis akan melakukan archiving. Jadi dia akan keluarkan dari database, di archive, dan dikompres. Jadi pastinya akan menghemat penyimpanan storage, gitu ya. Nah, sewaktu-waktu kalau kita mau tarik lagi data, misalkan data beberapa bulan yang lalu, kita bisa loading lagi file archiving tersebut ke database dan kita bisa generate report-nya. Begitu kita sudah selesai generate report, sudah kita tidak ambil lagi datanya, sistem secara otomatis akan melakukan archiving lagi. Oke, berikutnya pertanyaan untuk compliance Active Directory. Nah, sebenarnya kalau kita bicara support untuk compliance, kita support untuk semua sistem, aplikasi, service, sampai ke level Active Directory. Namun memang kalau untuk Active Directory, sebenarnya kita sudah ada solusi khusus yang berkaitan dengan Active Directory, di mana ada solusi dari Manage Engine juga, yaitu namanya AD Audit, di mana AD Audit ini dikhususkan untuk memanage log atau audit yang lebih khususnya untuk Active Directory saja. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah ada limit dari satu event, banyak line atau baris yang dapat dilihat melalui UI? Jadi satu log itu biasanya dia menyimpan banyak sekali informasi. Nah, dalam satu log itu kita defaultnya tidak membatasi berapa banyak informasi di dalamnya yang bisa kita simpan. Jadi berapapun baris karakter di dalamnya itu semuanya bisa kita simpan. Nah, tadi yang kita batasi hanya lebih ke jumlah log atau log event per detiknya aja yang bisa kita manage di dalam aplikasi kita. Berikutnya kita melihat bagaimana kita melakukan auditing di dalam aplikasi Event Analyzer, di mana kita bisa melihat bahwa auditing yang bisa dilakukan bukan cuma terbatas untuk server saja, tapi kita bisa memanage auditing juga untuk network device, aplikasi, dan environment yang lainnya. Ya, pertama auditing untuk network device. Jadi bagaimana Event Log Analyzer bisa kita gunakan untuk mengaudit dari perangkat-perangkat jaringan. Jadi Event Log Analyzer ini akan mengaudit dari sisi konfigurasi. Ketika terjadi satu perubahan konfigurasi di network device, pastinya kita akan bisa mendeteksi di sisi lognya. Jadi kita bisa audit ketika ada yang merubah konfigurasi firewall, apa role yang dirubah, oleh siapa dirubah, dan kapan dirubah, itu kita bisa audit. Yang kedua adalah mengaudit dari sisi akses. Jadi kita bisa mengaudit ketika ada yang coba masuk ke network device, coba login, siapa aja yang login, kapan login ke network device, dan lain-lainnya. Lalu kalau nanti juga ada perubahan dari sisi privilege escalation. Jadi kalau ada user yang dirubah privilege-nya, itu pastinya nanti juga akan ada kedetek log-nya dan kita bisa lihat report juga. Oke, berikutnya yang terakhir dari sisi network device, yaitu mendeteksi ketika dia terjadi perangkat yang sifatnya network security. Jadi seperti mendeteksi kalau terjadi ada deny connection, ada satu threat atau satu insiden-insiden yang lain yang terjadi di router, firewall, switch, IDS, dan juga IPS device. Contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi bagaimana fungsi network auditing bekerja ketika kita mendeteksi ada satu
attacker yang mencoba masuk ke dalam firewall. Jadi ketika ada satu attacker dia coba masuk, pastinya di firewall akan mendeteksi bahwa di dalamnya ada satu koneksi yang di-deny karena dia sudah diblok dari sisi rule firewall, di mana multiple deny connection ini akan terdeteksi di log management dan kita nanti bisa generate reportnya dan secara real time kita bisa dapetin notifikasinya. Nah, contoh hasil reportnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat kita mau audit satu perangkat network, khususnya yaitu firewall, di mana kita bisa mendeteksi ketika ada koneksi yang di-deny di sisi firewall. Di mana biasanya di firewall sudah kita buat role-nya, ada yang kita block, dan ada yang kita allow, dan ketika dia terblok atau terdeny, kita bisa lihat hasilnya di sini. Dari IP berapa, tujuannya kemana, port berapa yang dipakai, dan jam kejadiannya. Jadi kita bisa lihat detailnya. Berikutnya yaitu auditing untuk aplikasi. Jadi tadi kita bahas untuk network, berikutnya ini auditing untuk aplikasi. Auditing aplikasi ini kita juga bisa manage berbagai jenis aplikasi, mulai dari tadi aplikasi web, IIS, Apache, dan juga untuk database juga. Jadi pertama untuk mengaudit aplikasi kita bisa mengimport log data secara manual. Jadi log aplikasi biasanya kan tersimpan di satu folder khusus di dalam aplikasinya. Umumnya seperti itu, baik itu aplikasi yang umum atau aplikasi yang in-house. Biasanya dia menyimpan log di folder khusus yang bisa kita ambil. Baik itu menggunakan copy manual, atau kita pakai file sharing, atau pakai FTP. Dan kita bisa ambil. Yang kedua yaitu memanage log untuk web service seperti IIS dan Apache, di mana kita bisa mengaudit web service ketika dia terjadi anomali activity. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika ada satu koneksi yang error, atau ada yang coba login ke web aplikasi kita, lalu dia gagal berulang-ulang, kita bisa mendeteksi kejadian tersebut. Berikutnya mengaudit untuk database, yaitu contohnya di sini SQL dan juga Oracle. Kita mendeteksi activity dari user yang terjadi di dalam database, seperti activity DML dan DDL, seperti melakukan query, melakukan perubahan-perubahan di dalam database, dan juga perubahan-perubahan terkait dengan account di dalam database. Yang keempat yaitu mengaudit dari sisi perangkat-perangkat vulnerability. Jadi kita juga support untuk perangkat-perangkat security, di mana kita juga support seperti integrasi dengan aplikasi security, antivirus, atau aplikasi security yang lain, di mana kita bisa mengambil informasi lognya supaya kita bisa lihat untuk informasi seperti ketika ada top vulnerability, port, host, infection, ketika terjadi satu data theft, dan event-event yang lain terkait dengan security. Berikutnya ini salah satu contoh bagaimana Event Analyzer bisa mengaudit di sisi aplikasi. Contohnya di sini database. Sebagai contoh di sini kita mau mengaudit ketika ada yang mencoba membuat tabel baru di database. Jadi ketika ada satu user dia meng-create tabel baru di database, pastinya nanti ada log yang tersimpan di database-nya. Log tersebut kita ambil, kita manage, kita tampilkan di Event Analyzer, baik itu dalam bentuk report dan juga alert secara real time. Oke, nah ini contoh salah satu contoh reportnya untuk mengaudit aplikasi database, yaitu kita mendeteksi atau mengaudit create table. Jadi bisa kita lihat ketika ada yang create table, kita bisa tahu username yang meng-create siapa, dari perangkat mana, terminal yang digunakan, lalu database name-nya dan table name-nya nanti bisa ditampilkan di situ juga. Berikutnya kita membahas bagaimana kita memanage threat intelligence. Jadi di sini ada dua hal. Jadi bagaimana kita melihat fungsi threat alert dan juga incident management.
secara default di Event Analyzer dia sudah punya database, di mana dia sudah menyimpan database, dia terintegrasi atau bekerja sama dengan open source dan STIX dan Taxi, di mana di dalamnya dia sudah menyimpan kurang lebih 600 juta IP yang terdeteksi sebagai malicious IP. Jadi ketika ada IP yang mencoba masuk ke sistem kita, terdeteksi IP-nya dari mana, dia akan dianggap sebagai malicious IP. Selain IP, kita juga bisa mendeteksi ketika ada yang akses ke URL yang malicious dan domain-domain yang sudah diblok juga, nanti bisa ketahuan di log manajemennya. Dan informasi di dalamnya juga bisa kita update juga secara dynamic. Jadi kejadian yang berhubungan dengan thread tadi itu bisa kita dapatkan alertnya secara real time. Ketika ada traffic masuk, saat itu juga kita bisa dapetin alertnya. Sebagian besar konfigurasi tag alert ini sudah disediakan di dalamnya, jadi kita nggak terlalu banyak konfigurasi di dalamnya karena dia sudah ada default template-nya ya. Jadi berikutnya ini contoh case-nya. Jadi ketika ada satu attacker, dia masuk ke sistem, terdeteksi IP-nya, source-nya dari mana atau sumber IP-nya, terdeteksi oleh Event Analyzer bahwa IP-nya adalah malicious IP, kita bisa lihat report dan alert-nya secara real time. Nanti contoh report yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita mendeteksi ketika satu ada tadi threat alert dari tujuannya ke host mana yang dituju, lalu dari IP mana dia melakukan attackernya. Jadi kita bisa lihat dia terdeteksi malicious IP-nya di situ. Berikutnya yaitu incident management. Ketika tadi sudah kita correlation log-nya terjadi satu alert, bagaimana kita manage insiden di dalam log management sendiri. Jadi di dalam log Event Analyzer ini sudah ada insiden manajemennya. Jadi terkait dengan insiden yang terjadi, kita bisa lihat semua alertnya di dashboard. Alert tersebut kita bisa automatic assign. Siapa nanti akan mengecek terkait dengan alert tersebut. Kita bisa assign baik itu ke admin atau ke operator, siapapun yang user yang akan kita assign. Lalu kita bisa filter juga, kita bisa mencari event tertentu, kita bisa track, kita bisa filter, ataupun opsi yang keempat atau terakhir kita bisa integrasi juga dengan sistem ticketing eksternal. Jadi kita bisa membuat tiket ke Service Desk Plus atau Service Now. Jadi contohnya seperti ini insiden manajemen yang sudah built-in di dalam aplikasi Event Analyzer. Ketika terjadi satu event atau alert, kita bisa assign event tersebut ke user tertentu, misalkan di sini contohnya admin atau operator, dan ada statusnya juga, jadi mirip ticketing incident management ya. Jadi ketika tersebut sudah dicek, sudah diperbaiki, sudah diselidiki, statusnya bisa kita rubah dari situ, dari open mungkin menjadi close. Jadi memang di dalamnya sudah ada fitur atau incident management yang simple dan basicnya. Berikutnya yaitu disediakan juga yang namanya workflow atau automated workflow. Jadi selain untuk incident management ticketing tadi, kita juga sudah disediakan workflow. Jadi workflow ini tujuannya supaya kita bisa mempermudah atau mereduce impact dengan menggunakan automatic workflow di sini. Jadi ketika terjadi satu event, kita bisa define workflow-nya, apa yang akan kita lakukan, dan secara otomatis kita bisa melakukan remediasi atau perbaikan. Nah, workflow tersebut kita bisa create, kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan, lalu kita bisa eksekusi kapanpun, secara manual ataupun secara otomatis. Nah, workflow ini di Event Analyzer sudah ada contohnya, jadi sudah ada built-in contoh yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi ketika terjadi satu event, apa yang akan kita lakukan? Ini salah satu contoh beberapa workflow-nya. Jadi ketika kita mendeteksi satu event atau alert atau kejadian yang terdeteksi di Event Analyzer,
ini yang bisa kita lakukan. Seperti pertama kita bisa memblok port USB, kita bisa mendelete user, kita bisa disable komputernya, kita bisa kill prosesnya, melakukan log off atau di kick usernya, atau kita menampilkan alert, atau kita men-stop service-nya. Jadi salah satu contoh workflow yang bisa dijalankan secara otomatis. Kita nanti juga bisa membuat workflow baru sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman semua sudah bisa mulai mengisi polling yang sudah kita sediakan. Jadi silakan diisi dulu. Berikutnya, bagaimana kita melihat report yang sesuai dengan compliance, jadi Integrated Compliance Management System. Di dalam aplikasi Event Analyzer sudah disediakan report-report compliance yang sudah sesuai dengan standar regulatory. Jadi di dalamnya sudah ada report compliance untuk PCI DSS, GDPR, FISMA, dan regulator yang lain. Dan sudah ada contoh-contoh reportnya. Bisa kita custom informasi apa saja yang kita mau masukkan ke dalam regulatorinya. Jadi ini artinya sudah cukup satu kali generate report saja kita sudah cukup sesuai dengan compliance. Nah, ini salah satu hasil report compliance-nya. Contohnya misalkan di sini GDPR, kita sesuai dengan standar GDPR, kita akan mengambil report-report yang sudah distandarkan oleh GDPR. Seperti report logon, report user access, report activity database, semuanya dimasukkan dalam satu compliance. Oke. Yang terakhir, bagaimana perbedaan antara Event Analyzer dengan solusi yang sejenis atau yang lainnya ya. Jadi Event Analyzer ini dia cukup mudah digunakan, artinya untuk implementasinya juga cukup mudah. Dia aplikasinya sudah dalam satu paket aplikasi, di dalamnya sudah ada aplikasinya, sudah ada web service-nya, dan sudah ada database-nya. Jadi cukup satu kali instalasi software, kita sudah bisa langsung gunakan saat itu juga. Yang kedua, pastinya kita tadi jelaskan di awal, kita support banyak sekali jenis perangkat yang di manage, atau kita sebutnya log source. Jadi apapun log yang kita simpan, di sistem apapun kita bisa manage. Yang ketiga, dia juga nggak perlu tambahan add-ons lagi. Jadi artinya cukup satu aplikasi, kita bisa manage semua perangkat tanpa butuh software-software tambahan lagi atau add-on. Namun memang kembali lagi aplikasi kita kan berbayar, ada lisensinya, dan lisensi kita simplify gitu ya. Kita hanya menghitung jumlah log source seperti itu. Artinya log source ini adalah sumber lognya. Saya jelaskan mungkin ketika kita mau audit satu server misalkan, atau kita manage log dari satu server, di dalamnya misalkan kita manage log OS-nya, lalu kita manage log database-nya juga, itu kita sebut dua log source. Jadi ada dua sumber log yang kita manage. Artinya secara lisensi itu kita dihitung sebagai dua log source. Oke. Yang keempat, pastinya kita bisa integrasi juga dengan sistem-sistem yang lain. Kita juga support juga dengan SIEM eksternal juga, artinya log yang sudah kita manage di Event Analyzer, apakah mau diekspor ke SIEM yang lain juga, kita juga support. Kita bisa forward lognya ke sistem SIEM yang lain. Oke, yang terakhir tadi sudah saya jelaskan, kita sangat simpel untuk perhitungan lisensinya. Seperti itu. Jadi kita hanya menghitung log source yang masuk, kita tidak menghitung berapapun jumlah lognya, mau ribuan, mau jutaan, selama dia bisa.
Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.